Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Setelah pada video sebelumnya kita sudah membahas masa pemerintahan Daendels, selanjutnya kita akan membahas tentang masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Selamat memperhatikan ya. Masa pemerintahan Inggris di Nusantara dimulai sejak 18 September 1811. Lord Minto sebagai gubernur Inggris di India mengirimkan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa Hindia Belanda yang berpusat di Batavia. Kemudian, apa saja sih kebijakan-kebijakan Raffles saat berada di Indonesia? Nah, ini dia kebijakan Raffles yang pertama, yaitu di bidang pemerintahan. Kebijakannya meliputi membagi Pulau Jawa menjadi 16 karesidenan. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal yang membenci Belanda. Tujuannya yaitu untuk mempermudah upayanya menguasai seluruh wilayah Hindia Belanda. Yang ketiga, menghapus peran para bupati sebagai pemungut pajak dan menjadikannya sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kemudian, kebijakan Raffles yang selanjutnya yaitu di bidang ekonomi. Kebijakan yang pertama yaitu menetapkan sistem sewa tanah atau land rent, di mana pemerintah sebagai pemilik tanah dan petani sebagai penggarap. Jadi, petani menyewa tanah kepada pemerintah. Yang kedua, memperkenalkan sistem perekonomian uang dalam membayar pajak kepada pemerintah. Yang ketiga, menghapus monopoli, kerja rodi, penyerahan wajib hasil bumi atau verplicht sovereignty, pajak hasil bumi atau kontingenten, dan prehanger stelsel. Kemudian, kebijakan yang keempat yaitu pemberlakuan kewajiban membayar pajak per kepala atau per individu, tidak lagi per desa. Kemudian, kebijakan yang kelima yaitu memberi kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman yang laku di pasaran dunia. Dan yang keenam, yaitu setiap desa dijadikan sebagai bagian dari administrasi pemerintah jajahan, sehingga setiap desa harus dikembangkan perekonomiannya. Nah, kebijakan-kebijakan Raffles tadi ternyata mengalami kegagalan. Apa saja sih faktor penyebab kegagalan dari kebijakan Raffles? Penyebab kegagalannya yang pertama yaitu karena masyarakat Hindia Belanda belum terbiasa menggunakan mata uang dalam bertransaksi. Hal tersebut menyebabkan kebingungan pada saat melakukan transaksi. Kemudian penyebab kegagalan yang kedua yaitu masyarakat Hindia Belanda terutama di Pulau Jawa sangat kuat memegang teguh tradisi Jawa. Hal tersebut menyulitkan mereka dalam menerima kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintahan Raffles. Kemudian yang ketiga, sistem sewa tanah tidak cukup kuat karena tidak disertai dengan jaminan hukum atas tanah yang disewanya. Hal ini menyebabkan praktik sewa tanah sering dilanggar. Dan yang keempat, masa pemerintahan Raffles yang singkat menyebabkan kebijakan-kebijakannya sulit dipertahankan. Pemerintahan Raffles berakhir pada tahun 1816. Raffles kemudian digantikan oleh John Vendel Jr. yang memerintah Hindia Belanda hanya dalam kurun waktu 5 bulan. Hal itu terjadi seiring hasil konvensi London pada tahun 1814 yang berisi agar Inggris mengembalikan tanah jajahan Hindia Belanda kepada Belanda. Dengan demikian, berakhirlah pemerintahan Inggris di Hindia Belanda. Nah, itu tadi anak-anak materi tentang
Masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles di Hindia Belanda atau Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.